Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Kita nganggapnya setan itu apa sih? Goblok kah, pinter kah, cerdas kah, licik kah, jujur kah? Ya kan? Itu kan kita orang mau perang lawan musuh secara logika, kalau Anda punya musuh harus bisa menghitung berapa besar kekuatan musuh, berapa banyak tentara pasukannya, umurnya berapa, peralatannya apa, pistol, senapan, tank baja, pesawat, amfibi, ya kan? Itu jaraknya, medannya, itu semuanya baru Anda boleh keputusan nanti setelah tahu kekuatan musuh, keputusan pada dirimu sendiri maju ngelawan atau tinggal lari, kan gitu. Nah ini manusia setiap hari setan, tapi dia tidak pernah tahu sedikit pun tentang setan. Selama hidupnya mengerjakan perintah setan, merasanya melaksanakan perintah Allah. Kebobodoh. Ya kalau mau ke Cadang Binggan, kesasar sampai Garawangi masih pantas. Ini ke Cadang Binggan, kesasar sampai ke London. Di London di sana nanya, mana Cadang Pinggan? Kesasar Pak? Oh enggak, di sekitar sini kok. Sudah separuh dunia, sudah sekian ribu kilometer, puluhan ribu kilometer kesasarnya, masih enggak yakin kesasar juga. Gitu. Ini luar biasa. Kenapa selama ini kita menganggapnya selalu mentaati perintah Allah, menjauh segala larangan Allah. Ternyata selama ini kita mengikuti perintah setan, menjauhi segala larangan setan. Mana enggak tersesat? Setan menggoda seorang kiai, ahli agama, ahli fikih, digoda, disuruh bikin masjid oleh setan. Mungkin gak menduga orang yang tidak mengerti bahwa setan menyuruh orang bikin masjid? Ya gak paham soalnya mah. Selama ini dia merasa berjuang di jalan Allah, bikin masjid dikiranya. Ternyata setelah mati dibukanya bukan pahlawan, pengkhianat kamu nih. Kenapa selama ini kau turuti semua perintah setan? Kok setan suruh bikin masjid? Iya suruh bikin masjid. Mana mungkin setan nggoda kiai suruh ngelacur? Paham gak ya? Masa kiai dicak minum arak? Gak bakal mau. Kalau bikin masjid mau. Dicak wiridan mau. Hataman Quran mau. Kok hataman Quran? Iya. Murid 200. Kata setannya, patungannya 2,5 juta. Nanti yang buat beli kambing 1 juta saja. Berarti kamu untung 1,5 juta. Kali 200 santri, berapa jadinya? 300 juta. Kan lumayan oleh sebau. Pantesan 15 tahun obatinnya 15 bau. Di balik itu suruh bikin masjid.
Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Ya, bikin masjid lagi. Yang ini kunut, yang ini tidak kunut. Bikin masjid lagi, yang ini 23, yang ini 8. 20, ini 8. Bikin masjid lagi, ini pakai bedug, ini tidak pakai bedug. Ternyata masjid dijadikan alat untuk memecah belah umat. Saya mau nanya, Allah menyuruh nggak kamu pecah belah? Yang menyuruh pecah belah siapa? Wes paham. Goblok gak jadi opini baik kah? Kedunguanmu jangan kau pelihara terus menerus. Mana mungkin Allah menyuruh berpecah belah? Selama Anda berpecah belah, bermusuhan antara sesama agama, itu berarti yang menyuruh adalah setan, paham? Allah mengatakan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau kamu berpecah belah berarti nurut siapa kamu? Jawab dulu, nurut siapa kamu? Teruskan bertengkarnya. Itu aja persoalannya kok. Ngapain? Tapi ini kan kulil haqqa walau kana murran. Makan sendiri pahit loh. Nggak ada urusan. Ini kan bid'ah. Bid'ah ndak sesira keluak. Itu kan menurut pendapat kamu bid'ah tuh. Itu aja. Seperti pahlawan. Ngeri kadang-kadang bertengkar urusan ini, urusan pondok madrasah tuh, berebut madrasah pesantren, ngapain? Berebut tanah wakaf lagi. Terjadi gak? Ada nggak di masyarakat orang bertengkar berebut madrasah? Ya iya. Punten kan mah, jangan tersinggung. Ya, bukan saya tidak menyebut nama, tidak menyalahkan siapapun. Saya mengatakan bahwa setan itu kalau nyuruh orang yang mengerti agama, menyuruh kiai, tidak mungkin diajak melacur, tidak mungkin digoda untuk mabok, nggak mungkin. Digodanya bikin masjid, hataman Quran, paham dengan itu? Ibadah umroh, paham boleh? Paham boleh? Hukum. Yati syaitan fi suratin nasihin. Setan datang dalam bentuk seorang penasehat. Yahrusu alal insan, seolah-olah peduli sama manusianya. Kama sabaqah, seperti yang lalu. Fa'alal mar'i an yukhalifa ma ya'muru bihi. Nah, makanya seseorang itu, manusia itu harus berani ngelawan apa yang disuruh oleh setan. Kata setan, bikin masjid, enggak usah. Salat Jumat di lapangan pun sah, katakan begitu. Bikin masjid, enggak usah. Enggak. Kamu kan dipecat dari ketua DKM-nya, ya biar saja ikhlas. Ketua DKM yang baru itu kan anak muda, nggak ngerti ngaji apa. Itu kan tapan kiai en sarjana goblok, kata setannya tuh. Kamu kiai karena kamu pemilihannya kalah, daripada kamu malu menanggung resiko, masa kiai kalah dengan anak muda. Bikin masjid sendiri, nggak mau, nggak usah, lawan terus. Iya, sakit sekali dipecat di ketua DKM, padahal kiai gedean. Malah tanah masjid itu dia yang ngasih wakafnya itu. Bayangkan, dipecat hanya karena ada anak muda yang ambisi pengen jadi ketua DKM. Alasannya karena giginya udah ompong, jadi udah pelok, ngimami sholatnya sudah nggak fase lagi, dimohon mundur, nggak mau, akhirnya rapat kalah rapatnya. Udah.
Malam-malam setan nyuruh suruh bikin masjid mana, buktikan kehebatanmu. Gitu. Paham? Paham nggak? Kalau kamu sudah punya umat, jangan bawa umatmu bertengkar dengan umat orang lain. Hampir tidak ada orang yang sadar bahwa setan menyuruh kamu bikin masjid. Hampir tidak ada orang sadar bahwa setan menggoda kamu suruh bikin partai, suruh bikin madrasah, bikin masjid, bikin padepokan. Paham nggak? Menggandakan uang, paham nggak? Suruh nyari delima, betul nggak? Ping petuk, samurai, merah delima, cangling babi, kantong macan, apel jin. Iya. Paham kan? Iya. Ngapain? Ya begini aja lah sekarang mah. Setiap ada perintah yang menggerakkan hatimu untuk berbuat apa saja, tolong rekonfirmasi, dicek ulang, menolehlah ke belakang. Siapa yang nyurung kamu? Ternyata yang nyurung kamu orangnya bertaring, darahnya bercucuran, matanya merah, rambutnya kribo. Siapa tuh? Iya, setan. Iya, masuk partai, pondok lagi sedang maju-majunya, pesantren sedang marak-maraknya, santri bertambah karena percaya masyarakat. Dinilai ini punya grassroots, punya akar rumput yang besar, digoda akhirnya masuk partai, jadi anggota DPR. Santrinya bubar nggak ada yang ngajar, 5 tahun kemudian ditangkap KPK. Segitu bangkrutnya, bilangnya saya berjuang di jalan Allah, jalan entut. Begini aja lah saya ngajarin, bukan saya tidak mengajari benci kepada siapapun. Ini hari ini pelajarannya, cobalah Anda memberikan perlawanan kepada setan tuh. Jangan nurut aja, itu aja kesalahannya. Siap ngelawan nggak? Lawan. Iya. Apapun perintah setan, sekalipun kelihatannya baik, itu hanya kamuflase, di dalamnya racun-racun semuanya itu. Iya, kalau setan menggoda kamu berbuat maksiat sendirian, itu taktik. Ngajak kamu meninggalkan sholat, itu kecil. Kamu jual wakaf, kecil. Yang strategis adalah setan memanfaatkan diri kamu untuk mempermecah belah umat. Kalau sudah umat pecah belah, korbannya ribuan yang mati, situlah setan menari-nari, sukses besar. Sekali-kali gini aja lah, sekali-kali mah gitu ke hutan sama saya nanti bulan Kapit nih, puasa 40 hari di sana, biar kenalan sama Gandaruwo. Ya, setan-setan itu guyon makin minimal ya nggak usah kenalan deh, minimal bertapa itu kan membuat hati kita menjadi cerdas, berani ngelawan setan. Wa yaqulu lahu, dan katakan kepada setan, lau kunta nasihan, andaikan betul engkau ini juru nasihat, ahadan kepada seseorang,
la nasahta nafsa, kamu aja nasihati sendiri dirimu sendiri. Setan kan bilang gitu, inni lakum minan nasihin, kan gitu ya. Kalau nasihati dirimu sendiri. Faqad awqa'ta nafsaka finnar, engkau telah menyebabkan dirimu terjerumus dalam api neraka. Wajalabta laha ghadabal jabbar, dan karena salahmu engkau menyebabkan kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa. Fakaifa yansahu ghairahu, bagaimana setan bagaimana menasihati orang lain, man la yansahu nafsahu, untuk dirinya saja tidak bisa menasihatinya. Nasihat saja dirimu sendiri. Iya, jangan ngajak-ngajak orang lain gitu. Yaqulul Harithu bin Qais, idza ataka syaitan, ketika ada setan datang kepadamu. Ataka, datang kepadamu. Wa anta tusalli, dan kamu sedang sholat. Apabila kamu sedang sholat lalu ada setan datang, faqala innaka tarani, lalu setan mengatakan engkau telah melihat aku, fazidha tulan, sembayangnya yang lama-lama dong gitu. Baca suratnya Al-Baqarah, ayat rakaat keduanya suratnya Yasin. Makmumnya pada kelenger gini. Wa hadza fiqhun jayyidun minhu, ini fikih yang bagus rahimahullah. Wa idza alimna anna imra'an ma yuhibbu syaitan, wa idza alimna anna amran ma yuhibbu syaitan, apabila kita mengetahui ada sesuatu yang disenangi oleh setan, wa yatasibu bihi, dan dia bersifat dengan sesuatu itu, fa'alaina an nukhalifahu, kita harus berbeda, harus ngelawan. Famathalan asyaitanu ya'kulu bishimalihi, setan kalau makan dengan tangan kiri, wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kiri, wa yakhudhu bishimalihi, dan mengambil dengan tangan kiri. Lidha, oleh karena itu wajabat alaina mukhalafatuhu, wajib kita berbeda dengan setan. Rawa Abu Hurairah manding, aduh lengkap banget Abu Hurairah, segala urusan makan, minum, agama, dagang, wasu, semua paling lengkap semua. Mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar, mengalahkan Ali, semua hebat kan? Ya, betul nggak? Berpikir nggak? Abu Hurairah hanya 3 tahun terakhir sebelum Nabi meninggal dunia baru masuk Islam. Hadisnya ratusan ribu, melebihi semua sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Siti Fatimah, Aisyah, kalah semua, paling banyak, hebat, luar biasa. Artinya
Kalau dia bisa mengumpulkan hadis ratusan ribu dalam 3 tahun, setelah dihitung-hitung berarti setiap 1 menit 4 hadis Abu Hurairah mau memproduksinya. Non? Iya. Sampai setan makan tangan kiri, kune setan yang tangannya pira. Lu setan makan apa? Makannya apa setan tuh? Roti, nasi, tangan kiri, kanannya apa? Oke. Kalau memang Rasulullah betul, ya mangga, saya mah, ya kan gitu. Ada nggak orang yang nulis kidal? Ada. Berarti itu temannya setan. Gitu. Ruwa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal liyakul ahadukum biyamini, hendaknya kamu makan dengan tangan kanannya. Wal yashrab biyaminihi, hendaklah orang itu minum dengan tangan kanannya. Wal yakhud biyaminihi, kalau mengambil ya pakai tangan kanan. Wal yu'ti biyaminihi, kalau ngasih sesuatu ya pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bishimalihi, setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Pakai sendok enggak? Sendoknya kanan, garpunya kiri. Kalau kita kan sendoknya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Kalau pakai garpu berarti setan sendoknya tangan kiri, garpunya tangan kanan. Gitu. Oke. Sayurnya sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri. Sayurnya kanan. Karena pakai kanan. Ya. Wa yashrabu bisimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Wa yu'ti bisimalihi, memberi sesuatu dengan tangan kirinya. Wa yakhudhu bisimalihi, dan makan dengan tangan kirinya. Ini omongannya mendetail. Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi wa yudhi bisimalihi wa yakhudhu bisimalihi. Kayak Kanjeng Nabi ngomongnya begitu enggak sih? Nabi kan ngomongnya singkat ya, to the point. Nah, kembali lagi, nggak ada masalah. Kalau Nabi ngomongnya bertele-tele begini nih, itu kita patut diduga yang diajak ngomong tuh orang oon. Pas paham nggak? Kalau Nabi ngomongnya singkat, padat, lugas, tuntas, hebat, tepat, biasanya ngomongnya sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Umar, ya kan gitu? Iya dong. Kalau sama Abu Hurairah ngomongnya bertele-tele, panjang. Tuh. Iya gitu, jangan terpancing, saya lagi nyobain. Iya. Artinya ginilah, saya tidak punya rasa benci kepada siapapun, percayalah. Ya kan gitu. Enggak, ya udah. Orang-orang yang memalsu Nabi itu dosa-dosa dia kok. Saya mah tidak mau benci siapapun, beban bagi saya, ngapain saya mikul-mikul kebencian, ngaco. Ya udah aja, nggak apa-apa. Sehingga kalau saya melihat ada orang tidak puasa, saya nggak marah, nggak bisa marah. Ada orang tidak puasa, kenapa harus saya marah? Ya biarin aja. Nantinya neraka, ya masa bodoh nerakanya siapa? Kok repot banget sih. Saya yakin di Indramayu ada orang tidak puasa makan. Saya yakin
Tidak mungkin orang itu tidak tahu bahwa puasa itu wajib. Betul nggak? Lalu untuk apa saya memberitahukan bahwa puasa itu wajib? Yang dia tahu je, sengaja makan karena punya keberanian melanggar, ya udah silakan aja. Kalau kejeblos neraka, tinggal hore aja ke hore. Kecuali Pak Rahmat lagi bikin tebruk, saya juga kayak lupa nih orang di puasa nih. Mau diminta dulu, mau apa? Minum, puasa kan? Oh iya. Saya mengingatkan orang yang lupa. Kalau itu mah nggak lupa, memang sengaja nggak puasa aja. Ya kan gitu. Apalagi saya benci, ngapain? Termasuk saya bawa pentungan yang buka restoran bulan puasa langsung obrak-abrik. Kok jadi pahlawan banget sih? Saya suruh begitu. Emangnya enak? Ngapain? Iya kan? Iya kan? Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan tugas personal, bukan tugas pribadi, ini tugas negara, institusi, ada payung hukumnya, bukan seenaknya orang mentungin orang. Gila kamu. Gimana lagi? Kalau ada kejadian ada maling, kita lapor ke polisi, bukan kita ngejar-ngejar maling. Ngaco sih kamu sudah. Di sini banyak orang dibegal motornya, lalu kita tiarap menunggu di sawah mengintai untuk menangkap maling. Disuruh siapa ke menangkap maling? Tugas melapor kepada Pak Polisi. Pak Polisi, ini daerah rawan, banyak begal, jadi tolong sering dipatroli lah gitu. Iya dong. Nah kamu yang nangkap akhirnya tidak diserahkan kantor polisi, dibakar hidup-hidup. Kayak kambing guling. Bener begitu tuh. Lah ya enggak dong. Enggak bisa. Itu bukan tugas pribadi orang untuk mukulin orang. Paham begini? Amar ma'ruf nahi mungkar itu dikiranya apa? Kamu merasa disuruh oleh Allah langsung, wahai Rahmat, perintahkan orang suruh berbuat baik dan cegahlah orang berbuat kejahatan. Ini pentungannya, Allahu Akbar, perang gitu. Ini dari mana gitu? Apa itu? Nun? Ya bengkel-bengkel, kun santok kayak bodem tuh. Tuh, jadi tolong seperti itu. Ya. Wa syaitanu yusyarikuna fi syurbi idza syaribna. Setan bareng-bareng minum ketika kita lagi minum. Barengan gentenan. Wa nahnu wuqufun kalau kita lagi berdiri. Artinya kalau kita minum sambil berdiri itu minumnya barengan sama setan gitu maksudnya. Walidza arsyadana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah membimbing kita supaya minum wa nahnu julusun sambil duduk. Kalau minum dengan duduk. Kalau saya dulu minum itu bukan dengan duduk, bukan dengan berdiri. Waktu di London saya kalau kuliah bangun kesiangan itu makan minumnya sambil lari ngejar kereta.
Nggak keburu sih. Iya, baru lari baru minum sandwich baru. Iya. Soalnya kan telat tuh. Sekolahnya nantinya kan. Itu. Punten bekin mah, iya. Jadi lebih dari berdiri sambil lari. Kan Coca-Cola kaleng tuh, klok gitu. Iya, gitu. Iya. Iyalah. Dan acara koktail party, acara makan koktail para diplomat, kepala negara, menteri, presiden, itu acara koktail tuh coffee break gitu, itu nggak ada kursinya di taman, ya berdiri semua. Di mana-mana nih tradisi dunia ini nih. Hadis ini masih pakai nggak? Nun? Termasuk raja-raja Saudi segala macam yang pada makannya sambil minum sambil berdiri tuh, kan berdiri, nggak ada kursinya, nggak ada meja. Koktail itu namanya acara makan-makan ramah-tamah sambil berdiri, nggak ada kursinya. Kalau yang dulu namanya sitting dinner, namanya sitting party, ada itu. Non, ya berarti ya. Ya berarti ya minumnya barang permisetan ya. Ya udahlah. Waraqabana Rasul, dan Rasul juga menghimbau kita sallallahu alaihi wasallam fil qailulati, untuk melakukan qailulah, tidur siang setelah zuhur tuh ya. Jam 1 sampai jam 2 namanya qailulah. Mu'allilan dzalika, dengan alasan bi anna syayatin la taqilu, setan itu tidak pernah qailulah, melek baik, nggak pernah tidur setan itu. Jadi kitanya ya harus beda dengan setan. Setan melek, kita tidur. Gitu. Setan minumnya berdiri, kita minumnya duduk. Setan pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan gitu. Selalu bersulaya, selalu berbeda. Mu'allilan asyayatin la taqilu qilu fa inna syayatina la taqilu. Berkailulalah karena setan itu tidak berkailulah. Rawahu Abu Nuaim At-Tib bi isnadin hasanin. Itu. Wa hadarana, dikit lagi. Wa hadarana Al-Qur'an minal israf, dan Al-Qur'an juga memperingatkan kita supaya menghindari israf, berlebih-lebihan. Waqad adda al-mubadzirina ikhwana syayatin, dan Al-Quran juga menilai orang-orang mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Wa ma dzalika illa li anna syayatin, hal itu tidak lebih adalah karena setan itu tuhibbu ida'atal mal, pengennya buang-buang harta setan tuh. Wa infaqahu, dan diinfakan fi ghairi wajhi, diinfakan, digunakan bukan pada tempatnya. Ya, tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Buang-buang duit, belanja macam-macam, beli obat nyamuk 3 kardus, enggak tahu buat apa itu tuh. Beli kecap 4 box. Iya. Padahal anaknya cuma 1. Ngapain? Nggak tahu lah. Beli lipstick 1 losin.
sepatunya sudah 200 masih beli sepatu aja. Dipakainya setahun sekali, nanti lagi. Kali pakai aja, besok beli lagi. Jadi sehari-hari muter-muter di mall aja, supermarket muter-muter aja. Jadi mulai maghrib sampai jam 10 itu ke mall lagi, terus se-Jakarta keliling, dimasuki semua muter-muter. Dan semuanya dibelanja. Rumahnya penuh barang, beli lagi rumahnya untuk ngisi belanja wajan. Nggak tahu tuh begitu. Jadi seperti kenikmatan berbelanja itu adalah kenikmatan bisa belanja, terlepas dipakai atau tidak pakai, butuh atau tidak butuh. Ada orangnya penyakit begitu tuh. Non? Penyakit apa? Penyakit belanja. Dan memang juga mallnya juga memang bikin penyakit juga sih. Ya, bikin iklan-iklan yang dipola supaya orang itu belanja. Bukan dipola secara ilmiah gitu, Ki. Perhatikan di mall. Kalau di mall tehelnya itu grandisnya ukuran 20 kali 20 atau semeter kali semeter. Kenapa dibikin kecil-kecil? Supaya langkah kamu jangan panjang. Bakal langkah panjang cepat keluar nantinya, ngerti belikin ki. Ai beli paham-paham baik. Barang juga etalase dipasang dengan ilmu pengetahuan gitu ke, supaya kedeleng kabeh. Kudu lagi ngulati mata indreng balanya mah. Betul enggak? Terus jajan anak-anak yang bangsa ciki-cikan tuh dipasangnya di depan kasir. Saat ibunya bayar, anaknya kan di sampingnya, kan kelihatan gitu. Dipola semuanya itu, paham bikin ki? Ai, baru paham loh. Ai konon. Apa bahasa dunia ki? Itu semuanya. Sampai memperkosa mata kamu, pasang iklan di tengah jalan, gambar cewek setengah telanjang, supaya mata kamu ditarik suruh lihat. Padahal nggak ada hubungannya barang dagangannya dengan ceweknya itu. Masa dagang minyak rem jumbo dengan pahanya Pungki, yang bajunya merah, nih sampai roknya hit keluar semua, kelihatan celana dalamnya. Apa hubungannya rem jumbo sama paha? Saking pakam ya kanan. Lah ya itulah pertanyaan. Nggak ada hubungannya. Iya kan? Itu. Pisau cukur sama cewek cantik ada hubungannya nggak? Memang perempuan ada jenggotnya. Oh tidak, yang megang alus itu perempuannya gitu. Cukur itu perempuannya pegang alus ya. Pakai Pak, oh ini pakai jilet gitu. I love you because you use Gillette. Aku cinta kamu karena sejak sekarang kamu pakai Gillette. Digoda yang cantik dan dibayar itu, diperkosa mata kamu setiap hari. Begitulah kira-kira. Itu.